Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap tamu-tamu yang hadir, para pejuang-pejuang yang militan, yang tidak ada lelahnya. Mohon maaf, saya tidak akan menyebutkan satu persatu. Tadi sudah oleh Mbak Mary sudah disebutkan, jadi saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan tetap semangat untuk perjuangan kita. Hari ini alhamdulillah rencana yang tidak terlalu lama direncanakan sebetulnya pertemuan ini alhamdulillah bisa terlaksana, dan kita bisa berkumpul untuk menuju pada satu perjuangan untuk melangkah bersama-sama dalam satu perjuangan, yaitu kita menjadikan negara kita ini bebas dari cengkraman oligarki. Setuju? Kita tentu mempunyai suatu tujuan yang mulia. Saya yakin ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir hari ini mempunyai suatu tujuan yang mulia. Kita melihat beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kondisi negara kita seperti apa ya. Selama pemerintahan Bapak Jokowi, negara kita ini sudah betul-betul diambang, saya katakan masih diambang lah ya Pak ya, saya mengatakan masih diambang, belum hancur gitu Ustaz, masih diambang kehancuran. Diambang kehancuran ya menuju kepada hancur ya, jadi kalau diambang itu menuju pada hancuran. Nah, tentu kita perlu menyelamatkan negara kita. Selama 10 tahun bagaimana gerak daripada Jokowi dan kroni-kroninya itu sangat amat mengabaikan kepentingan bangsa dan negara. Selama pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun, saya melihat bahwa ini ada satu keinginan bukan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, tetapi lebih kepada mensejahterakan kroni-kroninya dan kelompok-kelompoknya. Tetapi harus kita ketahui bahwa kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh kejahatan yang, maksud saya kejahatan selama Pak Jokowi melakukan atau memimpin, itu sangat terlihat sekali bahwa kalau saya bilang tidak pro rakyat, orang bilang loh pro rakyat kok, pro rakyat seperti apa? Kalau toh ada bansos yang diberikan kepada masyarakat pada waktu itu, kan ada tujuan. Bansos itu diberikan bukan untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi ada tujuan-tujuan politik tertentu sehingga bisa menaikkan pamor seorang presiden. Bahkan tujuan terakhir adalah menjadikan anaknya sebagai wakil presiden. Jadi kalau kita melihat hal-hal yang dilakukan oleh presiden kita 10 tahun yang lalu, rejimnya Pak Jokowi, ada satu langkah-langkah atau program-program kerja yang sebenarnya tidak berpihak kepada rakyat, tapi lebih berpihak kepada oligarki. Ini semata-mata sebenarnya bukan hanya kepentingan Pak Jokowi saja, tapi saya melihatnya di sini ada satu kerjasama ya yang terlibat di dalam kerusakan yang dilakukan oleh mereka yang ada di legislatif, kemudian juga yang ada di eksekutif.
Kalau kita lihat, coba perhatikan ibu-ibu dan bapak-bapak, bagaimana peran DPR. Ya, saya katakan sekali lagi, bagaimana peran DPR? Apakah DPR sebagai wakil rakyat selama ini sudah memperjuangkan kepentingan rakyat? Apakah DPR selama ini sudah melihat bahwa kehancuran negara ini akan diperbaiki oleh DPR dan diperjuangkan oleh DPR? Bukan belum, tidak ya? Apakah DPR selama ini membela kepentingan rakyat, ingin mensejahterakan rakyat Indonesia? Tidak. Saya katakan tidak. DPR selama ini kerjanya apa? Apa kerjanya mereka? Saya memperkaya kelompoknya, memperkaya diri. Berarti DPR itu adalah dewan pengkhianat. Dewan pengkhianat rakyat. Dewan pengkhianat rakyat. Nah, itulah yang kita lihat, ya, satu kelompok, satu entitas, ya, kejahatan-kejahatan yang sangat merugikan rakyat Indonesia. Kenapa? Kalau memang ada satu, saya katakan begini, satu kelompok, ya, satu kelompok atau beberapa kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap pengerukan kekayaan, ya, negara kita ini. Kalau DPR-nya diam, berarti kita dapat menduga, ya, atau bisa kita duga bahwa DPR juga bisa kebagian dari hasil merampok kekayaan negara kita. Betul nggak? Sekarang coba kita bayangkan, banyak izin-izin, ya, yang tidak sesuai dengan keperuntukan. Contoh alih fungsi, ya, alih fungsi dari hutan produksi bisa menjadi kelapa sawit, ya, banyak sekali yang dilakukan alih fungsi. Kemudian ada juga yang melakukan penambangan tanpa izin. Ada juga yang mendapat izin tapi digeser, mendapat izinnya katakanlah penambangan 50 hektar, digeser bisa menjadi 100 hektar, tapi didiamkan saja. DPR tahu nggak seperti ini? Tahu, bukan tidak tahu, ya, tahu. Ya, jadi dari mulai Jokowi, kemudian DPR, kemudian penegak hukumnya. Kalau penegak hukum, ya, dari mulai kita lihat penegak hukum di sini, dari mulai kepolisian, kejaksaan, kemudian hakim, diseret ke ranah politik, diseret untuk kepentingan kelompok, maka dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ya, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi penegak hukum harusnya tidak boleh diseret kepada kepentingan politik. Untuk itu, hari ini saya minta teman-teman yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, saya peringatkan, ya, ibu-ibu dan bapak-bapak, saya peringatkan, tolong, ini sudah kita lihat, ya, Pak Jokowi, Gibran itu sudah keliling, ya, sudah keliling safari, apa namanya, safari politik, ya, sudah melakukan safari politik. Jadi kalau ini kita diamkan saja, ingat, kalau ini kita diamkan saja, bahaya, ya, bahaya juga buat Pak Prabowo, bukan hanya untuk bangsa dan negara, bukan untuk rakyat atau masyarakat Indonesia, tapi juga bahaya untuk Pak Prabowo. Jadi kita ingatkan, ya, hari ini yang hadir, tolong persiapkan perjuangan kita untuk menghadang safari politik mereka. Sampaikan ke teman-teman daerah, siap? Harusnya, jadi sampaikan ke teman-teman daerah, ya, hadang safari politik mereka. Ini sangat bahaya. Ya, jangan sampai mereka berkuasa lagi. Kalau mereka berkuasa lagi, habis kita ini. Hadang Jokowi. Oke?
Ya, setuju? Siap? Melawan? Siap! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini dulu ya, soalnya nggak sempat kalau Bapak kan ada kantor biar enak habis maghrib, boleh? Iya. Ya. Iya. Itu beri saya pilih ya. Sampai dulu. Baik, terima kasih kepada Bapak Dwi Chandra. Waktu kita sudah ada mepet ke sholat maghrib dan memang sebenarnya kita mau ditutup dengan tausiah dan doa. Tapi tausiahnya agak keras sedikit ya Pak Ustaz. Ini tausiah dulu ya. Bukan tausiah biasa. Dan akan ditutup dengan doa bersama. Selanjutnya kita akan sholat maghrib, ada sholat di sebelah kanan. Di skor 1 jam untuk makan bersama. Lalu kita lanjut lagi, ya nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ngomong, tapi di sini hari ini ada orasi ya. Hari ini adalah pengulangan kepada tim kita semua. Jangan sampai kita terpecah belah. Karena kan terlalu sendiri udah terpecah, kan betul? Kita tetap aja kan? Ya, nggak usah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi nikmatil iman wal Islam. Wa arsalana bi hidayatil Qur'an wa yaj'alana insa'allah minal mu'minina as-salihina ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, waktu azan maghrib sampai alhamdulillah alamin. Saya memaksimalkan karena waktunya sudah menjadi kepada saya. Besar harapan saya, Bapak dan Ibu berkenan karena saya dipesankan oleh Bu Mei supaya tausiahnya yang keras. Mungkin saya akan mengambil formulanya Dr. Muhammad Nasir. Dr. Muhammad Nasir tidak dikenal sebagai orator, tidak dikenal sebagai orang yang berbicara dengan memungkinkan orasi, tapi dia punya kemampuan menembakkan gagasan-gagasan idenya secara mendalam. Jadi hari ini kita akan berdoa, mohon Bapak Ibu berkenan, ada 5 poin yang akan saya awali pengalaman. Ini saya mohon izin juga nih kepada Bapak Jenderal, ya, kepada semua. Saya langsung saja sebagai bentuk tausiah perjuangan saya sedikit. Yang pertama, mari kita kuatkan tekad kita sebagai warga bangsa. William Cohen sekitar 40 tahun yang lalu telah mengumumkan bahwa ada 2 negara yang akan hilang dari peta dunia. Disebutlah nama Pakistan dan Indonesia. Sayangnya situasi itu tidak terbaca bahwa sesungguhnya hari ini Indonesia disebut dengan low citizen, negara yang sudah hancur sebetulnya. Yang kedua, saya mengajak semua yang hadir, mari kita pikirkan bahwa gerakan kita ini gerakan bola salju, gerakan snowballing. Kalau ini bisa kita lakukan sebagai bentuk refleksi. Ketika dari SPKI hampir saja berhasil, maka kemudian perlu satuan-satuan aksi yang luas. Saya mengingatkan pada Bapak dan Ibu, dulu kakak-kakak kita, senior kita, saya pikir kalau sedang berlangsung nggak usah cipi-cipi dulu dengerin, karena ini kita akan mengarahkan bagaimana perjuangan kita. Dulu untuk membakar kantor PKI itu mereka rapat 11 hari 11 malam.
Kita datang tempatnya enak, adem, bisa pesan ini, pesan ini, pesan ini, pesan ini. Rasanya kita harus mencurigai garis yang kita ambil. Kenapa? Karena kita perlu masuk, apakah acara kita hari ini akan menggedor daripada gelombang perlawanan di tingkat nasional. Kalau saya kok rasanya tidak. Ya, mahasiswa saja dengan enaknya mendatangi saudara Gibran, kemudian ngomongnya nggak jelas, segala macam. Nah, untuk yang kedua, yang ketiga adalah partisipasi generasi muda. Mungkin kepada kita, terutama teman saya, Bu Mary, bagaimana kalau ada forum-forum seperti ini, hadirkan yang memang benar-benar pemuda yang usianya 17 sampai 25 tahun yang ngerti persoalan. Suruh datang, suruh ngomong. Karena bagaimanapun juga akhirnya kita akan dilihat sebagai kelompok orang-orang pensiunan, orang-orang yang sebetulnya udah kawin. Maaf ya, saya nggak bisa datang, saya kerja. Gitu. Kalau dalam Quran disebutkan infiru wasiqor dan wajahidu fi sabilillah. Kalau orang berjuang itu dia sama dengan tentara. Jadi ada dua lembaga yang kalau dikumpulkan tidak akan pernah menolak dari kelengkapan dan kedisiplinan, yaitu bisnis dan militer. Kalau di kita, saya sampai bela-belain, saya minta tolong agar dipercepat. Jam 4 undangannya, dimulainya jam 5, ternyata akhirnya jam 6 dan waktu azan saya masih ngomong, malu saya sama Allah. Yang keempat adalah operasi trimulti, multimedia, multimetode, multistrategi. Rasanya mungkin ada pembicaraan kecil tentang bagaimana pengalaman saya mengalami proses hukum. Saya mohon maaf ini agak tajam. Waktu itu pengacaranya ada 112 orang. Tapi menjelang saya divonis, kadang-kadang nggak ada sama sekali. Kalau saya omongin, dibilangnya saya nggak bersyukur. Ini tiga persoalan. Sejauh mana bahwa kita mempunyai pemahaman bahwa Pak Roy Suryo dan Bu Tifa ini sedang mengalami satu situasi tertentu. Jadi menurut saya untuk beliau ini mesti ada orang yang betul-betul mendengar langsung, merekam langsung, punya catatan sebetulnya apa yang sedang dilakukan. Kalau saya menangkap, ini kan lucu nih, set kanan belok kiri. Kita sedang mempersoalkan ijazah palsu. Tapi kan yang sedang diproses ini adalah pencemaran nama baik. Nah, saya tidak ingin mengajari forum, cuma bagaimana kita harus mempertegas bahwa Jokowi itu tidak ada lagi alasan kecuali dia harus ditangkap dan dia harus dihukum mati. Dan saya selalu bilang dia harus dihukum 17.000 tahun penjara. Konsiderannya tidak dalam bentuk marah, tidak dalam bentuk emosional, karena dialah yang merusak meritokrasi, yang merusak moral bangsa dengan kepres yang mengeluarkan pembagian kondom. Dialah yang melakukan pelarangan, bahkan memerintahkan kepada Pak Gatot Nurmantio untuk membakar seluruh dokumen PKI A, B, C di seluruh Indonesia. Jadi kebangkitan PKI dengan lewat Jokowi ini bukan iseng-iseng, serius. Nah, cuma persoalannya menyebut kata-kata PKI berulang-ulang itu mengalami kalis, apalagi di kalangan anak muda. PKI lagi, ini apaan sih? Emangnya ada? Padahal saya sudah bisik tadi pada Pak Ustadz Bahaudi. Mungkin juga bapak-bapak tentara, baik Angkatan Darat, Lautan Udara, sekarang ini ada yang namanya LKI. Liga Komunis Indonesia ini adalah komunis golongan F, G, dan H. Ini saya bicaranya sangat sensitif, tapi saya berharap kita kembali untuk menjaga stamina kita, untuk menjaga persidangan. Kalau saya ingin mengatakan, kalau persidangan ini kita bisa kawal dengan baik, dan apapun alasannya Jokowi harus dihadirkan di pengadilan, disitulah saat kita akan bisa mendengar betapa memang sebetulnya dia sedang ketakutan hari ini. Saya membatasi diri. Yang terakhir, mari kita mempersiapkan kemungkinan untuk tahun 2029-2031. Saya coba melacak, partai bergambar gajah itu punya modal sekitar 400 triliun. Ya, mulanya saya sebut 4.000, tapi kemudian beberapa analis keuangan nggak mungkin besar. Ini kalau kita lacak, memang kekuatannya ada sekitar 400. Tingkat kelurahan itu diberikan dana alokasi operasional per bulan itu 20 juta per kelurahan PSI tingkat kelurahan.
PSI tingkat kecamatan itu dibantu disiapkan alokasi sekitar 30 sampai 60 juta. Tingkat kota kabupaten sekitar 100 sampai 150 juta per bulan. Jadi kalau saya bilang bedol desa dari PDIP itu akan masuk kepada PSI, dan PSI akan menjadi tempat penyemayan gerakan komunis PKI yang dahsyat. Sementara kita belum mampu menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini bukan main-main. Karena protektornya adalah Xi Jinping. Jadi gerakan ini sebetulnya ada dilema sendiri. Di satu sisi di tingkat tentara-tentara yang dinas, mohon maaf Pak, yang dinas nggak berani ngomong PKI. Jangankan menjelaskan, nyebut PKI aja nggak berani. Saya punya pengalaman waktu itu ada pernikahan di Solo. Lalu saya duduk di depan sini, ada komandan Korem. Korem kan berarti membawa beberapa kodim gitu. Ada dari, saya coba buka, Pak bagaimana perkembangan PKI? Oh iya itu ya, yang 3 huruf itu gitu. Jadi tentara saja nggak berani waktu zaman beliau ya, zaman Pak Jokowi. Sayang saya masuk ada di posisi kita sudah masuk maghrib. Kata kuncinya, apakah kita tahu Pilpres 2029 itu pilihannya adalah presiden threshold itu 0%. Tolong diperhatikan. Maka kemungkinan kader-kader Partai Komunis Cina yang bermetamorfosis lewat Ahok dan Haritanu itu akan muncul secara serius. Yang kedua, untuk pemilihan Pilpres maupun Pileg nanti 60% itu akan dikuasai oleh jaringan Cina, baik orang Cinanya langsung atau orang-orangnya orang Cina. Ya, saya sepakat dengan teriakan lawan. Pertanyaannya, kita sedang mengerjakan politik apa? Kerja politik apa yang sedang kita lakukan? Maaf ya, punten teks Sundanya, non sewu, kita tuh nggak pernah melakukan kerja politik. Orang-orang berpolitik cuma pengen jadi anggota dewan, lalu dia kaya, punya mobil bagus, pelesiran, jalan-jalan, belanja-belanja. Jadi gerakan yang dibangun di bawah ini hampir tidak terjadi proses pendidikan politik. Saya tidak punya waktu panjang, paling tidak saya mengajak pada semua yang hadir, ada pesan Allah dalam Al-Quran begini bunyi. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Kau lihat mereka seolah-olah bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Asbabun nuzul ayat ini bukan untuk orang Islam, bukan untuk orang beriman. Maaf ya, tapi kejadian sama kita. Siapa kita bisa memahami seorang Rismon yang kemudian hilang dari peredaran? Siapa yang kita tidak sedang menuding beliau. Kita harus menanyakan, sanggupkah kita berjalan dengan garis cinta bahwa kita berjuang di garis perjuangan untuk mencapai tujuan perjuangan? Sekuat apa ketika tahu-tahu tawaran sekian miliar, sekian ratus juta, sekian triliun, contoh Habib Rizik. Habib Rizik itu berhadapan dengan tawaran 2 triliun. Kalau saya masih nolnya masih 9. Adik kita bisa lihat bahwa sesungguhnya orang-orang yang berguguran itu tidak perlu dan tidak boleh kita tuding. Jangan-jangan kalau kita yang ngadepin belum tentu kuat. Coba kalau tahu-tahu Mbak Menu didatengin, Mbak Menu nih dikirimin mobil Ferrari atau Lamborghini, ini rumah gini, nih transfer nomor rekening. Itu bukan saya menyebut Mbak Menu berarti Mbak Menu mengalami, tidak. Bisa terjadi pada siapa saja. Jadi saya pikir saya harus menutupnya. Mari kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu, saya nggak enak ngomong terus karena waktu maghribnya kan dikit, ringkes gitu ya. Oke, saya akan ngajak berdoa. Yang megang handphone ditutup dulu. Kata Rasulullah, ad-du'a silahul mu'minin, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu senjatanya orang-orang beriman, dan doa itu adalah sari patinya ibadah. Kita awali dengan umur kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Allahumma alif baina qulubina wa asli zata bainina wa bina subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisa ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zuriyatina innaka antal tawwabur rahim. Tolong jangan ada yang ngobrol. Jangan ada yang ngobrol. Allahumma lawil qulubana bi nuri hidayatika bi nuri samsika abadan abada kama nawartal arda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah, di senja melintas waktu beberapa saat masuk maghrib, kami bermohon padamu ya Allah, negeri kami dalam bahaya, si badan digitan telah lepas dari tangan kami. 137 titik reklamasi belum tercover. 137-an ada PIP yang juga tidak tercover. Kami tahu bahwa negeri ini hampir disebut malpraktek, negeri salah urus, negeri yang tidak diurus, negeri yang kurus, dan negeri yang tidak dikawal oleh para patriot yang siap untuk menjaga NKRI dengan darah dan air mata mereka. Aparat-aparat yang mesti menjaga negara banyak yang mengambil peran jadi pengkhianat. Patriot-patriot Pancasila, patriot-patriot putra-putra Indonesia, patriot-patriot Sudirman, patriot-patriot Hugeng hari ini nyaris tak terlihat generasi muda. Kami mohon ya Allah di senja ini, jadikan pertemuan ini gabungan hati orang-orang yang siap berjuang untuk menjaga negara kami dari para kehancuran yang tak terperinci. Hutang yang membumbung, PHK yang tidak terbendung, dan berbagai peristiwa mati kelaparan, bencana-bencana konflik. Ada orang menyiksa pacarnya sampai hancur-hancuran selama 3 tahun. Berbagai peristiwa penyimpangan kecenderungan relasi seksual. Laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Bahkan ada pernikahan membuat undangan di mana pengantin perempuannya adalah laki-laki, pengantin laki-lakinya laki-laki. Nauzubillah ya Allah. Dengan doa ini kami mohon padamu ya Allah, mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami, putra-putra kami, cucu-cucu kami, orang-orang di bawah perlindungan kami agar mereka menjadi orang-orang yang tertib ibadah kepadamu, berbaik dan berbakti kepada orang tuanya, berakhlakul karimah, dan senantiasa menjaga Indonesia dari rencana jahat musuh-musuh agama dan negara. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi kami saat kami kecil. Kami berkumpul di tempat ini sementara anak kami sedang duduk berleha-leha depan televisi, sedang duduk bermanja-manja dengan pacar-pacar mereka. Sementara kami berpikir tentang negara, sementara generasi muda kami duduk-duduk santai dengan game online, dengan berbagai hal yang mereka lakukan. Kami doakan buat mereka, semoga mudah kami membimbing mereka. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wankurli wa la tankur alayya wahdini hudani wansurni ala man bagha alayya. Rabbi ij'alni laka zakkara wa laka rahama laka midwa laka mubita ilaika awa riba. Ya Allah, tolonglah kami. Jangan kau tolong orang yang akan mencelakai kami, mencelakai negara kami, mencelakai generasi muda kami. Ya Allah, lindungilah kami. Mudahkanlah perjuangan kami dengan kesatuan hati, kesatuan komando, ketaatan pada pimpinan, dan keberanian menahan pengorbanan perjuangan, bukan dengan berkhianat. Nauzubillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan seluruh teman-teman, mari kita pahami bahwa perjuangan kita bukan main-main. Negeri kita dalam bahaya, sangat bahaya. Tanah-tanah sudah hampir lebih dari 60%
Bahkan beberapa data terakhir yang saya dapat sekitar 74 sampai 80% sertifikat tanah sudah di tangan orang-orang yang bukan warga negara kita. Mengerikan sebetulnya. Saya harus batasi. Saya mohon maaf kalau ada beberapa orang yang saya tegur, itu wujud sayang saya pada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Saya benar-benar terharu ya malam hari ini karena atas prakarsa Mbak Mary dan teman-teman semua, malam hari ini kita bisa ketemu lagi. Ya, saya ya terima kasih. Saya padahal kemarin memang sudah bilang ke Mbak Mary, Mbak, aku belum bisa terlalu janji karena memang hari ini ada beberapa acara. Tadi sore di jam 4 sampai jam 6 saya menjadi saksi nikah di Smesco ya, putri dari dulu lawyer yang sebenarnya akan membersamai kita, akan bantu kita, tapi sayang Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan beda. Beliau dipanggil oleh sang kalik ya, Pak Erman Umar ya dari KHI. Nah, putrinya tadi yang menikah ya, putri yang kedua. Putri yang pertama kemarin saya juga sempat jadi saksi lah tadi juga. Dan tadi ada juga Pak Zaki Anwar Makarim ya, Pak Maijen Purnawirawan Zaki Anwar Makarim yang juga ikut serta dalam acara itu, dan beliau juga menitipkan salam kepada teman-teman purnawirawan, bantu ya rakyat membantu Anda insya Allah gitu. Nah beliau mengatakan gitu ya. Jadi alhamdulillah tadi. Nah acara yang kedua, saya tadi juga langsung dari situ meluncur ke Grand Kota Bekasi ya, Grand Bintang Kota Bekasi di Grand Travelo namanya suatu daerah, untuk sebuah acara komunikasi. Bajunya masih saya pakai ini. Nah ini ya. Gitu. Boleh dibaca Pak? Jangan. Oh, jangan. Ntar dikira hedon ya gitu. Ya, tapi saya sampaikan apa adanya. Jadi belum sempat saya ganti baju, udah tutupi aja jaket aja terus langsung ke sini. Sama kayak waktu ditangkap dong Pak? Nggak sempat ganti baju? Nggak sempat ganti baju, ya. Nah, jadi saya ingin sampaikan beberapa poin yang mungkin agak terlewat begini. Teman-teman semua, apapun kelompok kita, siapapun dari Anda dan dari manapun, saya sangat berterima kasih untuk teman-teman yang ikut membersamai sampai sekian ini ya. Jadi tidak usah dibeda-bedakan, oh ini nanti akan support Dr. Tifa, oh ini akan support Mas Rustam, ini akan support, semua sama. Jadi kita berlima sementara ini ya, belum tambah soalnya klasternya. Oh, kalau nambah itu nambah lagi tuh. Ada lagi ya. Nah itu kita tetap sama dan kita perjuangannya juga sama. Jadi tadi disampaikan oleh Mbak Mary betul bahwa pada hari Senin besok itu adalah sidang yang kita yang meminta sidang. Kami meminta sidang yang namanya pra peradilan untuk menggugat Polda Metro Jaya atas penangkapan, kemudian atas penerobosan ke dalam rumah yang tanpa izin, jadi tanpa RT RW, kemudian langsung masuk ke kamar tidur, kemudian juga tanpa ada surat yang kemudian proper ya, izin pengadilan juga nggak ada, dan kemudian langsung bawa saya waktu itu. Ceritanya sudah banyak beredar di berbagai YouTube ya, termasuk saksikan di Sentana Podcast. Nah itu termasuk di Sentana, termasuk juga di ini bisa aja ya promosi di channelnya Mbak Mary juga ada ya, di mana-mana ada ya gitu. Jadi subscribe. Ya subscribe silakan. Sentana Podcast. Nah itu jadi artinya itu saya yang kemudian menggugat. Jadi itu posisinya kita menggugat. Sebelumnya saya wajib lapor dulu Mbak Mary. Pagi ya. Pagi Senin itu ke Kejaksaan Jakarta Selatan. Dan setelah itu saya langsung ke Pengadilan Jakarta Selatan untuk melakukan sidang pra peradilan. Insya Allah pra peradilan itu bukan hanya ini saja. Ya, jadi nanti akan ada pra peradilan yang lain. Dan gara-gara ada pra peradilan itulah makanya sidang Dr. Tifa itu akhirnya harus berjalan duluan. Karena saya harus menunggu pra peradilan. Nah, apa baiknya? Ada baiknya. Jadi kalau sidangnya Dr. Tifa nanti sudah jalan, pada saatnya sidang Dr. Tifa itu akan pada jadwal mendengar keterangan dari saksi pelapor. Joko Widodo. Ya, bisa jadi Joko Widodo datang dulu ke Dr. Tifa,
baru nanti kita paksa lagi untuk datang ke sidang saya. Nah, jadi itu yang menarik. Berarti reuni Pak Roy kan dulu SMK bersama. Oh iya. Reuni Pak Roy dan Pak Jokowi Nah itu tertunda. Gara-gara pra peradilan. Betul. Aduh sedih ya. Bisa aja. Jadi artinya apa? Itu akan menarik. Ada rencana tadi Mang dengar, betul tadi kata Mbak Wuri, belum tentu dia akan datang. Dan akan ada, ini benar harus diwaspadai teman-teman. Silakan ayo kita menolak dan mungkin kita akan lakukan protes bersama. Kalau dia hanya hadir karena pengacaranya rencana hanya menghadirkan Jokowi secara Zoom. Wow. Itu sudah ada direncanakan. Ya, tolak. Jadi kita tolak ya kalau Zoom. Nah, itu. Kan makanya katanya ke sono bisa, ke Lampung bisa dan menerbangkan pesawat isi. Moncong putih aja bisa. Nah, makanya. Berarti udah sehat ya kalau bisa Udah ke Lampung. sehat. Naik gajah. Gajah itu nggak punya ijazah. Gajah. Nah, itu Senin. Ya, Senin berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selasa, sebelum malam harinya rakyat bersuara, ada yang menarik di Polda Metro Jaya. Pada pagi harinya. Pada pagi harinya saya akan memberikan klarifikasi soal pelaporan saya terhadap Rismon Haseulan Sianipar. Jadi laporan saya terhadap Rismon jalan. Ya, Rismon sudah memfitnah saya soal barang-barang yang dia bilang dicuri itu. Polda Metro Jaya sudah melakukan klarifikasi ke kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga dan clean, bersih. Tidak ada lagi itu yang namanya, memang nggak ada. Itu semua adalah fitnah di tahun 2014. Tiba-tiba ada kontainer dikirim ke rumah yang isinya barang-barang bekas. Dan saya lagi tidak ada di Indonesia waktu itu. Jahat sekali memang. Dan itu sudah selesai, sudah clear. Bahkan sudah terbit putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan saya terhadap gugatan Imam Nahrawi. Sudah muncul tahun 2019. Imam Nahrawi itu Menpora ya. Menpora zaman Jokowi. Pura-pura nggak ngerti ini ketua partainya. Nah ini dia. Jadi dia mendapat apa gelar katanya. Jokowi injak kepala kerbau. Weh. Kepala kerbau di Memang itu. Ya jadi artinya ini bukan hanya si Dr. Eng Haseulan Sianipar M. Eng si pemilik ijazah palsu itu. Nanti ada satu lagi temannya Mas Michael ini yang juga akan kita proses karena dia pernah melaporkan saya di Polda Metro Jaya soal katanya saya melakukan penggelapan barang-barang Kemenpora itu. Namanya Firdaus Oyobo. itu bukan teman saya. Oh bukan ya? Ketua Termul. Dan saking putus asanya, dia sekarang merekrut pencuri yang sudah saya keluarkan dari rumah saya, yang dulu sopir saya dan mencuri dia. Dia itu dikeluarkan karena mencuri barang-barang di rumah. Ya, dan sekarang dia rekrut jadi sopirnya Oyobo. Jadi itulah kisah yang kemudian sekarang Seneng banget nempel sama makanya jadi itu. Nyari Pak Roy dulu sih, ada dendam apa sih dia? Nggak tahu dan itu nanti akan kita proses juga karena sama Oyobo dan Rismon itu iseng tapi iseng parah, iseng bodoh ya. Soal barang-barang Kemenpora. Lucu aja nggak Pak? Dan itu hari Selasa pagi. Ya, mungkin kalau saya boleh kasih saran kepada Bang Firdaus. Ya. Urusin SPPG-mu aja lah. Iya betul. Ya kan katanya dia kan lagi bikin SPPG. Sama urusin basnya. Oh. Bas berita acara sumpahnya dia itu dibekukan. Dia nggak bisa ngelaporin si siapa ketua Tio ya, sama Tio. Nggak bisa. Wong dia tuh bukan lawyer lagi. Dia tuh sudah dibekukan ya izinnya. Itu Selasa siang. Ya, jadi nggak apa-apa kalau teman mau rame-rame mungkin siang ya nanti kita akan konfes ya Mike ya. Habis pelaporan itu saya akan karena mungkin salah satunya saksinya nanti ya teman saya ini. Pokoknya bolak-balik. Kalau saksi lagi. Kalau saya nganu saksinya Michael. Kalau Michael maju saksinya saya. Ya kita aja nggak apa-apa. Racikan Berita 1